Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Selanjutnya mari kita juga sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang risalahnya kita ikuti bersama. Juga tidak bosan-bosannya melalui forum ini saya mengajak untuk kita terus meningkatkan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang ke-27 bulan Ramadan ini. Berarti kita sudah melaksanakan saum selama 26 hari. Kita memasuki 27, hari ke-27, dan tidak bosan-bosannya saya juga mengajak untuk kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, inayah dan kekuatan yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu, bukan hanya mampu, mau dan mampu menjalankan kewajiban yang banyak orang merasa berat melakukannya. Sementara kita alhamdulillah tidak merasa berat, bahkan menikmati melaksanakan puasa ini. Insya Allah mudah-mudahan kita juga pada akhirnya nanti kita akan mengakhiri bulan Ramadan ini, tapi tentu dengan harapan kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang dan tahun-tahun seterusnya, juga bukan hanya menjumpai, diberi hidayah, inayah dan kekuatan untuk menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan di bulan itu, yaitu menjalankan ibadah atau kewajiban saum 1 bulan penuh di setiap Ramadan itu. Hadirin yang dirahmati Allah,
Sebagaimana kita ketahui bersama, bulan Ramadan itu banyak gelarnya, julukannya banyak. Bulan mulia, bulan penuh barokah, bulan Allah menganugerahkan berbagai macam anugerah kepada kita, baik anugerah kehidupan di dunia maupun anugerah kehidupan di akhirat. Di dunianya dapat pahala kan gitu, dan juga memperoleh mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhiratnya kalau kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah kita tidak dimasukkan ke neraka jahanam yang luar biasa itu panasnya. Makanya jangan sampai ada orang mengatakan, saya mau dimasukkan ke neraka jahanam. Mudah-mudahan orang seperti ini diampuni dosa-dosanya. Jangan sampai kita jangan. Dan kita ini mengharapnya ridha Allah. Semua amal perbuatan, amal ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya untuk mengumpulkan pahala, tapi intinya kita adalah mengikuti semua perintah Allah itu, menjauhi larangannya Allah itu adalah supaya Allah ridho kepada kita. Bagaimana pernah disampaikan melalui forum ini, mereka-mereka yang sangat dekat dengan Allah itu yang dimintanya itu ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku maksud, engkau yang aku sengaja inginkan, dan ridhomu yang aku cari. Jadi apa saja yang kita perbuat itu adalah maksudnya adalah supaya Allah menerima kita dan meridhoi kita. Itu. Kalau begitu tidak perlu kita amal ibadah. Ya justru dengan amal ibadah itulah yang kita akan memperoleh atau kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita pada persoalan yang kita sering hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Nah, sebagaimana kita juga sudah rencanakan bahwa mulai pagi ini kita akan membahas salah satu kewajiban yang banyak orang merasa berat untuk melakukannya. Banyak orang. Apa itu? Zakat. Allah sendiri berfirman tentang zakat itu kebanyakannya dikaitkan dengan sholat. Zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kan gitu selalu dikaitkan kebanyakan. Bahkan dirikan sholat dan tunaikan zakat. Itu banyak sekali ayat-ayat itu selalu bergandengan sholat dengan zakat. Bahkan di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan terusan itu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kan gitu ya. Berbahagialah orang yang sholat khusyuk dan melaksanakan zakat. Jadi digandengkan. Mengapa sholat dan zakat digandengkan?
Di antaranya itu karena dua amalan ini, dua kewajiban ini adalah kewajiban yang berat orang pada umumnya itu melakukannya. Sholat seperti kemarin atau beberapa hari yang lalu kita bahas, berat. Bahkan Allah berfirman, innaha lakabiratun illa al khosyi'in. Diakui oleh Allah itu. Sesungguhnya melaksanakan sholat itu berat. Kecuali orang yang khusyuk menjalankannya. Kalau khusyuk bahkan menikmati. Itu nikmat kalau khusyuk. Meskipun saya sendiri belum bisa menikmati khusyuk itu. Tapi banyak contoh-contoh orang atau orang-orang yang bisa khusyuk itu yang benar-benar nikmat, seperti yang pernah disinggung Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah, itu dalam suatu peperangan ada panah yang menancap di punggungnya. Sahabat yang lain berusaha untuk menariknya karena panah itu kan masuk, kalau ini kan kalau dikeluarkan itu nancap itunya karena kan ada nyangkut. Jadi betapa sakitnya kan itu. Coba wong orang kegores pisau aja sakit, ini mah ditarik, masya Allah sakitnya. Beliau mengatakan, lakukanlah ketika saya sedang sholat. Coba bayangkan. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengambil air wudhu, sholat. Ketika Allahu Akbar, di tengah-tengah sholat itulah panah itu bisa ditarik dan beliau tidak merasa apa-apa. Coba, luar biasa kan? Itu bagi orang yang khusyuk. Jadi bagi orang yang khusyuk memang menikmati sholat itu. Bagi orang awam pada umumnya ya berat gitu. Itu. Jadi, zakat juga begitu. Hadirin dirahmati Allah. Zakat itu berat. Oleh karena itu selalu digandengkan dengan perintah melaksanakan sholat, digandengkan dengan zakat. Perintah melaksanakan saum sendiri. Kutiba alaikumussyam kan gitu. Haji juga bahkan sendiri, itu kan. Ada satu surat sendiri haji. Gitu. Tapi zakat itu digandeng dengan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana kita sebagai muslim memerangi diri sendiri supaya kita merasa tidak terlalu berat. Nah, ini kan persoalan kita bagaimana memerangi hawa nafsu kita sendiri gitu. Supaya kita mau mengeluarkan zakat. Salah satu caranya, ini salah satu cara, di samping sesungguhnya kalau Allah, orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah untuk itu mah jangankan cuma sebagian kecil zakat, bahkan semua harta yang dimilikinya pun seperti Khalifah Utsman, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu menurut riwayat Pak, kalau mengeluarkan untuk kepentingan sabilillah, berjuang untuk menegakkan agama Allah, itu nilainya itu kalau memberikan, kalau Khalifah Utsman itu adalah sahabat Utsman, memang nantinya jadi khalifah gitu. Sahabat Utsman itu orang kaya, konglomerat. Salah satu menantu Rasulullah itu.
Khalifah Utsman itu suatu hari Rasulullah mengumumkan kita ini memerlukan biaya untuk jihad fisabilillah. Itu jihad fisabilillah. Siapa yang akan berinfak untuk jihad fisabilillah? Khalifah Utsman, sahabat Utsman bin Affan masih jadi sahabat belum gitu. Itu dia infakkan 1.000 dinar. 1.000 dinar. Dan menginfakkan 100 ekor unta, 100 ekor kuda. Coba dihitung. Kalau unta itu, satu unta saja itu harganya 50 juta. Kali 100 berapa miliar? Sekali mengeluarkan. Plus kuda. Plus dinarnya. Duitnya. Duit cashnya itu. Mudah. Udah begitu dihitung oleh Rasulullah dari sahabat-sahabat. Kalau kita kan cuma kencelengan ya. Beliau mengatakan masih kurang lagi, diberikan lagi itu segitu lagi, sampai nilainya sangat luar biasa. Yang mungkin sekali berinfak itu beliau itu keluarkan mencapai ratusan miliar, kalau pakai rupiah itu ratusan miliar keluarkan. Nah, sementara zakat kita ini hanya 2,5%, kecil banget, ya kan? Pajak aja sekarang kan yang lagi rame itu kan dinaikkan 12% aja udah rame orang kan gitu. Ini macam 2,5% dari dulu sampai sekarang. Tapi perjuangan kita melawan hawa nafsu kita ini, waduh berat sekali. Bagaimana caranya supaya katakanlah meringankan rasa berat mengeluarkan zakat itu? Kita yakini bahwa pertama, bahwa segala yang kita miliki itu sebenarnya titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan. Itu. Makanya kalau sahabat Utsman ya karena titipan, nah kasihkan aja. Berapapun yang dibutuhkan. Yang kedua apa? Kita harus meyakini bahwa fi amwalikum haqqun lis-sa'il wal mahrum. Di hartamu itu ada hak orang lain. Jangan lupa. Kita dapat rezeki. Jangan lupa rezeki yang kita peroleh ini ada hak orang lain. Nah, yang kata kita keluar, kalau kita tidak keluarkan, maka kita berarti memakan hak orang lain. Gitu. Jadi cara berjuang untuk memerangi hawa nafsu diri kita itu begitu. Berapapun rezeki yang kita peroleh, bahwa ada di situ hak orang lain yang harus dikeluarkan. Yang kalau tidak dikeluarkan berarti kita memakan hak orang lain. Berapa nilainya? Kecil sekali. Nanti ada kategori-kategorinya kan, kategori zakat itu. Nilainya kecil sekali. Pada umumnya selain ziro'ah, nah nanti kita bahas. Ziro'ah zakat itu cuma 2,5%. 2,5%. Jadi kalau 100.000, kalau 100.000 memang belum terkena kewajiban zakat kan begitu, tapi secara matematis kalau 100.000 cuma berapa? 2.500 zakat yang harus dikeluarkan oleh kita, dan itu hak orang lain. Jangan salah, itu hak orang lain. Orang lainnya siapa? Ya ada itu orang lain ya, pokoknya itu nanti yang punya hak di situ itu.
Ada 8 kategori, nanti kita bahas. Jadi di situ perjuangan kita sebagai muslim untuk mau dan mampu untuk mengeluarkan zakat. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak bukti-bukti bahwa zakat itu memang berat. Seperti pernah kita ceritakan tentang Korun kan gitu. Korun itu ditenggelamkan, ditelan harta benda, hartanya, emas-emas yang dia miliki itu oleh bumi, gara-gara nggak mau mengeluarkan zakat. Ya kan, pernah kita singgung kan itu. Gara-garanya tidak mau mengeluarkan zakat. Berat dia mengeluarkan zakatnya. Karena gudang-gudang emasnya itu kuncinya itu dipikul, itu dalam Al-Quran itu jelasan. Itu. Jadi khozain itu kunci-kunci gudangnya itu sampai dipikul dan dibawa-bawa kemana-mana. Gudang emas. Gudang emas dipikul. Aku dibawa-bawa kemana-mana bisi ayah no. Itu ngebobol. Coba berlimang harta, bergelimang bukan bergelimang harta, bergelimang emas, tidak mau mengeluarkan zakat. Sehingga ketika dilaporkan kepada Nabi Musa memang mengirim surat, mengirim utusan untuk Korun, keluarkan zakat untuk fakir miskin yang ada di sekitar kamu. Jawabnya itu, apa ini? Ini kan hasil kerja keras saya. Itu. Korun itu hasil kerja kerasnya itu, bukan dari ngerampok. Itu. Kirim lagi utusan. Ketika dilaporkan, kirim lagi utusan. Udah ketiga kalinya Nabi Musa langsung beliau datang. Itu. Korun, cobalah kau keluarkan zakatnya itu. Dibagikan ke masyarakat sekitar. Sama mengatakannya tuh. Mungkin kalau kita mungkin ya itu tuh. Apa urusannya katanya? Ini kan hasil kerja keras sendiri gitu. Yang miskin mah silakan aja itu man. Dia kan ini hasil kecerdasan saya sehingga saya bisa menghasilkan harta yang sebegitu banyak. Ya tapi itu kan ada kewajiban yang kamu harus tunaikan. Kata si Korun. Ya kalau saya mau mungkin. Ya mungkin kalau kita begitu. Ya kalau saya mau, kalau enggak suka-suka saya saja kan. Sampai akhirnya Nabi Musa emosi Pak. Akhirnya Korun, kalau kamu tidak mau mengeluarkan zakat, aku akan minta Allah untuk menenggelamkan hartamu. Silakan aja. Nantang. Silakan aja. Tambah. Nabi Musa tambah emosi. Wahai bumi, tenggelamkan. Tiba-tiba buminya terbelah. Masuk. Begitu setengah dari gudangnya sudah masuk ke bumi. Baru minta ampun. Teruskan. Musa, tolong. Itu masih saudara itu, Pak.
sepupu Nabi Musa sama Korun itu. Dan pernah diceritakan kan di sini itu. Minta kaya, Korun itu orang miskin tadinya itu. Minta didoakan Nabi Musa untuk kaya. Gitu. Terus sudah begitu tenggelam semuanya, tinggal dirinya sendiri. Telan di Korun ini. Belah. Sudah sampai ke perut. Musa, tolong, minta ampun, saya minta ampun. Musa, teruskan. Akhirnya ini. Nah, dalam riwayat itu dijelaskan. Sebetulnya kalau Korun mintanya ke Allah, mah ditolong. Tapi ini perintahnya Nabi Musa. Nabi Musa kan manusia kan gitu. Tapi kalau kita misalnya tunjukkan kepada ya Allah, saya taubat. Nah, misalnya itu akan aku lakukan ini itu kan fa'asaddaqu wa akum minas sholihin misalnya gitu ya. itu kan kan di dalam Al-Quran kan dijelaskan itu kan orang yang mati itu kan doanya itu kan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, andai saja engkau bisa menunda ajalku sebentar saja, fa asaddaq wa akum minas sholihin. Aku akan sedekah, aku akan zakat, aku akan infakkan bahkan seluruh hartaku. Udah merasakan mati, maka aku akan infakkan seluruh hartaku untuk fi sabilillah. As-sadaqah wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang saleh. Tapi Allah menjawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mungkin menunda ajal orang kalau sudah datang. Itu. Mungkin ya dalam riwayat tadi itu, andai saja si Korun itu mintanya kepada Allah, mungkin selamat dia itu. Tapi karena mintanya Nabi Musa, Musa itu manusia, tidak punya kekuasaan, bahkan dia punya juga ada emosinya. Ya Allah tidak memberikan pertolongan. Itu. Jadi artinya berat zakat itu. Bahkan ketika Rasulullah wafat, kemudian kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq. Itu ada sekelompok masyarakat yang tidak mau membayar zakat. Setelah Rasulullah wafat itu tidak mau membayar, diperangi oleh, suruh bayar zakat, tidak mau, akhirnya diperangi. Jadi artinya memang zakat itu berat, terutama bagi orang-orang yang kaya raya, duitnya banyak gitu, berat itu. Kalau masih duitnya cuma 1 miliar, cuma 25 juta kan gitu. 10 miliar 250 juta, 100 miliar 2,5 miliar, ya kan, 2,5 miliar. Jadi sudah besar sekali nilainya itu. Nah, disitulah timbul rasa enggan untuk melakukan zakat itu. Nah, itu sebabnya Allah berfirman tentang perintah. Yang perintah itu menjadi kewajiban kan. Mengeluarkan zakat itu selalu digandengkan dengan, bukan selalu, kebanyakannya itu digandengkan dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu, termasuk yang tadi disinggung, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un
walladzina hum lizzakati fa'ilun. Berbahagia orang yang sholatnya khusyuk dan mau mengeluarkan zakat. Pertanyaannya, apa sih zakat itu? Zakat itu sedekah, Pak. Sama. Zakat itu sedekah. Saya pernah dulu beberapa waktu yang lalu menjelaskan. Yang namanya kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu ada kategorinya. Kita memberi kepada orang itu ada kategori, beberapa kategori, dan ada kategori hukumnya juga gitu. Misalnya, ada yang wajib kita memberi, yaitu zakat. Ada yang sunnah. Di luar zakat, pemberian kita untuk hal yang orang-orang yang tadi maupun untuk kepentingan sabilillah, itu sunnah. Itu termasuk infak, itu sunnah. Kan diberikan kan itu. Ada yang haram, Pak. Memberi orang itu haram. Dosa kalau kita memberi orang. Namanya ruswah. Ruswah. Suap. Apa sih suap itu? Kita memberi orang yang punya kekuasaan supaya orang yang punya kekuasaan ini melegalkan apa yang kita perbuat meskipun salah. Ruswah namanya. Yang namanya kekuasaan itu macam-macam. Yang kecil juga ada, yang ringan kekuasaan itu ruswah. Makanya ada lembaga anti raswah. Raswah itu artinya suap. Jadi kita memberi orang yang punya otoritas apapun untuk melegalkan apa yang kita perbuat meskipun salah, itu namanya ruswah, suap. Itu meskipun pernah ada yang membahas juga, itu yang pengatur jalan yang itu tuh termasuk ruswah. itu kan di sana punya hak, kadang-kadang ini stop dulu, ini supaya ruswah enggak gitu. Dan itu Pak, ancamannya ruswah itu al-arrosi wal murtasi finnar. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Ar-rosi wal murtasi finnar. Yang namanya ada yang mubah, yaitu hadiah. Beda Pak ruswah dengan hadiah. Dengan sedekah juga beda. Hadiah itu orang memberi sesuatu karena dia punya kelebihan atau sama-sama selevel dari segi sosial ekonomi. Itu hadiah. Nah, kalau itu mubah, dapat pahala juga enggak, tidak dapat dosa juga enggak. Misalnya punten misalnya. Saya mengirim sesuatu kepada Pak Henhen, nggak ada urusannya kan dengan kebijakan Pak Henhen, tidak ada kan, atau ke Pak Endi atau ke, itu hadiah. Misalnya hanya untuk mempererat persahabatan sebagai hadiah. Nah, makanya zakat itu secara umum itu sama dengan sedekah. Memberi sesuatu kepada orang lain, meskipun ada kategori-kategorinya yang itu.
Hadirin yang dirahmati Allah. Ulama fikih membuat definisi. Sebetulnya arti zakat itu sendiri apa sih? Zakat itu artinya bersih. Itu satu. Itu arti bahasa. Zakat itu bersih atau zakat itu numu. Toharoh. Zakat itu toharoh. Bersih. Atau zakat itu ada arti lain dari kosakata zakat itu adalah numu. An-numuwu, az-zakatu an-numuwu, az-zakatu at-tahara. Secara bahasa. Jadi artinya kalau kita zakat itu membersihkan harta kita secara bahasa. Karena tadi kan wa fi amwalikum haqqun lisail wal mahrum. Di hartamu itu ada hak orang lain. Kita keluarkan bersih. Tidak ada, tidak tercampur dengan orang lain. Satu. Zakat juga berarti numu. Tumbuh. Berkembang. Nah, ini ada makna kinayah. Kalau bahasa kita makna konotatif kan gitu. Ada makna kinayah. Apa makna kinayahnya? Kalau kita mengeluarkan zakat, Pak, maka harta kita itu tumbuh. Tidak lebih, tidak berkurang, bahkan tumbuh. Harta kita itu. Seorang pedagang mengeluarkan zakat, maju. Di samping bersih, makin maju. Juga makin barokah. Itu an-numu. Nah, dalam istilah fikih zakat itu adalah harta atau sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak. Nah, itu namanya zakat. Sebagian dari milik kita yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang berhak itu? Nah, siapa yang berhak? Yang berhak itu dalam surat At-Taubah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin. Al-ayat. Dan ayat terusan ayat itu. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada satu fuqara, fakir, orang yang fakir, wal masakin, orang yang miskin, wal amilin, orang yang menyelenggarakan. Menyelenggarakan artinya menerima dan membagikan zakat. Amin. Wal mu'allafati qulubihum, orang mu'allaf itu artinya perlu dilunakkan hatinya karena dia baru masuk Islam. Mu'allafah itu. Kan banyak cerita-cerita orang tadinya non muslim masuk Islam, keluarganya mengusirnya atau apa, bahkan ada yang disiksa kan begitu. Dari zaman dulu juga begitu kan itu. Bilal itu budak. Bilal budak. Dan disiksanya itu karena tahu majikannya itu atau apa, bosnya itu, pemilik budaknya itu, karena tahu Bilal itu mengikuti ajaran Rasulullah SAW, disiksa. Salah satu siksanya itu apa? Ditelentangkan tanpa baju.
di tengah terik matahari, di padang pasir, sudah begitu diambil batu besar ditimpakan ke perutnya. Salah satu siksaan yang diberikan oleh pemilik budak yang namanya Bilal. Kemudian Rasulullah mendengar itu, akhirnya dibayar, ditebus. Itu. Nah, orang yang baru masuk Islam ini, karena banyak sekali cerita bahwa dengan masuk Islam itu akhirnya penderitaannya sangat luar biasa, dilunakkan hatinya diantaranya dengan memberi zakat. Berhak dia. Tapi mu'alafnya orang kaya, ya tidak berhak. Ya tidak usah diberi. Berhak mah berhak, tapi piraku atau dipasihkan ke diri. Gitu. Wafir riqab. Riqab itu siapa? Riqab itu budak yang perlu uang untuk memerdekakan diri. Yang perlu uang untuk dimerdekakan itu. Yang tadi seperti tadi itu. Zaman sekarang tidak ada, sudah budak, perbudakan itu. Kemudian wal ghorimin. Ghorim itu siapa? Orang yang punya hutang, tidak mampu membayar, dan hartanya itu lebih sedikit dibandingkan dengan hutangnya. Orang yang tenggelam dalam hutang, itu ghorim namanya. Lebih susah daripada miskin itu, dan fakir itu ghorim. Orang yang punya hutang yang tidak bisa bayar dan hartanya lebih sedikit atau hutangnya lebih banyak daripada harta yang dimiliki. Wa fi sabilillah, orang yang akan berjuang menegakkan agama Allah. Wabni sabil, dan orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Jadi zakat itu diberikannya kepada kategori tadi. Itu semuanya orang kan? Itu. 8 orang. Tidak mesti harus pakai 1/8 untuk ini. Tidak, ini bukan kayak waris, bukan. Siapapun yang ada ya berapapun. Boleh tidak saya zakat misalnya? Saya berikan kepada 1 orang. Ya kalau mau silakan aja. Yang penting dikeluarkan. Gitu. Tidak harus persentase misalnya itu. 1/8 untuk fakir, 1/8 tidak usah begitu. Wal gharib. Jadi itulah yang disebut dengan zakat. Jadi zakat itu adalah kita mengeluarkan yang dimiliki oleh kita sesuai dengan aturan kepada yang berhak, yaitu tadi 8 asnaf namanya, 8 golongan. Cuma golongan yang tadi riqab itu sudah tidak ada lagi ya sekarang ini. Jadi ya, tapi ya tetap hukumnya bagus. Kalau masih ada ya tinggal beri aja. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Nah, selain itu sedekah kalau yang halal, kan. Tapi kalau riswah, saya berikan kepada Pak Polisi supaya saya tidak ditilang. Itu riswah apa itu? Itu riswah. Dan dua-duanya itu dilaknat. Dua-duanya itu kalau tidak bertobat ya masuk neraka gitu. Itu ar-rashi wal murtasi finnar. Ini secara umum pengantar tentang zakat itu. Nanti kita bahas lagi tentang berbagai kategori dan syarat-syarat wajibnya juga bagaimana cara mengeluarkannya. Nah, beberapa menit kalau ada pertanyaan. Monggo silakan.
Ada pertanyaan? Mungkin belum memancing pertanyaan ya. Jadi baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai zakat ini secara lebih operasional dan spesifik, terutama di dalam kita menjalankan kewajiban. Seperti kemarin kita sudah bahas, banyak orang mengeluarkan zakatnya itu di bulan Ramadan untuk supaya kalau bulan Ramadan maka ingat terus kan itu. Jadi satu, yang kedua, apa yang kita kerjakan dilipat gandakan lebih banyak pahalanya. Gitu. Oleh karena itu, nah pertanyaan yang kemarin di ini kan, bagaimana? Saya kan mulainya bulan ini. Ya kalau mau billing cycle-nya, siklusnya itu di bulan Ramadan, yang ini meskipun belum kewajiban bayar aja dulu, nanti selanjutnya bulan Ramadan terus, jadi ingat gitu, jadi ingat. Dan ada apa istilahnya itu, ada apa added value nilai tambah dari kita mengeluarkan zakat. Untuk hari ini kita tutup, dan mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa dukhrina maulana Muhammad wa sallim maradana tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.